Saya akan menyitir beberapa ayat dari kitab suci dan kita coba breakdown dulu supaya mengerti apa pesan dari surat ini, baru nanti kita elaborasi lebih dalam bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Karena tadi saya tanya, sudah siap gak menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada segala hal yang membuat kita sengsara, membuat kita menderita? Ucapkan selamat tinggal ke sana. Saya berulang kali mengatakan kalau kita sakit hati hari ini, jelas sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kita ingin orang lain seperti yang di pikiran kita. Ketika orang lain tidak sesuai yang kita pikirkan, maka kita sakit hati. Jadi sakit hati itu buatan pikiran kita sendiri. Pikiran yang semacam ini yang menciptakan sakit hati, ucapkan selamat tinggal. Berani? Itu. Makanya ngaji itu harus seperti kita ada di danau yang tenang. Jangan seperti tinggal di air terjun yang gemuruh. Kalau ada air terjun yang gemuruh, coba perhatikan, dasarnya tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ngaji itu harus seperti kita tinggal di danau yang tenang, telaga yang tenang. Begitu tenang, maka dasarnya kelihatan. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat dasarnya? Karena pikiran kita gemuruh seperti air terjun, gak jelas, tidak hening, tidak bening. Itu yang membuat kita jadi selalu ewuh pakewuh, ewuh pakewuh, riweuh. Pada ketenangan itu sudah 50% bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, tenang saja, sudah 50% masalah teratasi. Begitu kita ewuh pakewuh, riweuh, kita sudah menciptakan 50% masalah. Jadi masalahnya bukan jadi 50%, jadi 150%. Masalahnya 100% ditambah riweuh 50%, 150%. Apa yang terjadi? Yang terjadi marah, ngomong gak karu-karuan. Jadi ruang kehidupan itu menjadi kotor oleh sampah-sampah yang keluar dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Dan sampah ini bukan tanggung jawab siapapun. Sampah ini tersimpan di ruang kehidupan dan ini akan dikembalikan kepada kita di ruang kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini kau banyak sampah yang datang kepada kita, sampah yang datang dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah sampah yang pernah kau buang di kehidupan yang dulu dan datang hari ini. Jadi sebetulnya kita ini hanya sedang diajarkan belajar bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena tidak ada yang membuat apapun dalam kehidupan kecuali kita sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Baik, kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca perlahan-lahan ya. Saya akan bacakan ya bahasa Arabnya. Dan nanti kita lihat ya terjemahannya secara cermat. Maka disinilah pentingnya kita menguasai bahasa. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Siapa orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka. Tutup semua mata kalian sekarang. Tutup. Jangan bohong sama saya. Tutup semuanya. Di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya. Bisa jawab? Ulangi. Di tangan kanan saya ada apa? Bisa jawab? Buka matanya. Bisa jawab sekarang? Oke. Sederhana. Begitu mata ini yang lahir tertutup, kita tidak melihat apapun. Begitu mata yang lahirnya dibuka, kita juga bisa melihat. Kita punya dua mata loh. Maka di Quran dikatakan, aku telah memberikan kepada kamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, yang kedua penglihatan batin. Selama ini penglihatan kita cuman yang lahir saja, yang batinnya
tidak pernah dibuka. Merem terus tuh kelopak mata batinnya. Akibatnya apa? Selalu salah proyeksi, salah persepsi. Makanya tasdikun bil qalbi itu artinya adalah pembenaran oleh kolbu. Tadi bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau mata terbuka? Ulangi, bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau terbuka? Terbuka. Saat tertutup bisa membenarkan? Clear? Oke, itu baru urusan lahir. Sekarang bagaimana kita bisa membenarkan dengan kolbu? Tasdikun bil kolbi. Kalau penglihatan kolbunya masih merem. Ilustrasi yang saya sampaikan tadi semoga bisa memberikan gambaran. Paham? Nah, ini kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan, hidupnya itu sudah jelas pemimpinnya adalah Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak ada kesalahan? Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa selama ini kita ngaku-ngaku pemimpinnya Allah, tetapi masih banyak bikin kesalahan? Kan sederhana jawabannya, karena kita belum tasdikun bil qalbi kepada Allah, cuman ngaku doang. Maka di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang benar-benar beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman tidak sadar. Kalau tidak sadar apa artinya tadi? Tidak sadarnya apa? Mati. Jadi kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ngakunya hidup tetapi tidak sadar. Padahal orang yang tidak sadar itu artinya mati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan banyak sekali manusia yang sibuk di semesta ini seperti orang yang bangun padahal dia mati. Makanya orang yang sedang mati ya tentu saja tidak sadar. Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar, ya, nggak sadar. Udah jelas Allah bilang aqimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimi sholat li zikri, tangtungkeun sholat, dirikeun sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa yang setelahnya kita ingat kepada Allah? Maka di Quran dikatakan ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat. Sholatnya itu sudah tingkatan sholawat. Sholawatnya sudah terhubung. Tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu. Kan taunya begitu sholawat itu. Betul nggak? Saya mau membaca sholawat, itu bacaan sholawat. Kalau di Quran sholawat itu dari kata sholat. Sholat itu adalah terhubung, menyatu, manunggal. Sholawat tidak pernah ada keterpisahan lagi dengan yang sudah kita menyatu. Itu yang namanya tauhid.
Makanya tauhid bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu supaya mengesah bersama Allah. Sadar setiap saat bahwa Allah bersama kita. Kan Allah bersama kita. Loh, masa nggak sadar kita ngambil kehidupan dari sini, mengabaikan kehidupan ke sini? Betul apa tidak? Duh, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pemimpinnya siapa? Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak salah? Tidak mungkin. Loh, kenapa kita mengaku pemimpinnya Allah, walinya Allah, tetapi masih melakukan kesalahan? Karena kita masih dalam tahap pengakuan kalau pemimpinnya adalah Allah, tapi tidak tasdikun bil qalbi. Imannya itu tidak sampai isbat al yakin, tidak sampai pada isbatul yakin. Makanya iman ada 4 tingkatan kan? Ada ilmul yakin, itu tahap knowledge. Ada ainul yakin, sudah bisa melihat, menyaksikan. Ada lagi hakul yakin. Wah, itu udah dalam. Puncaknya iman adalah isbat al yakin. Kita harus sampai ke situ. Jangan cuma, oh, tadi ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol. Kata siapa? Kata koran. Itu namanya ilmu yakin. Begitu baca di koran, oh ada gambarnya. Itu ainul yakin. Saat kejadian itu terjadi, ada di situ kita menyaksikan. Itu hakul yakin. Isbatul yakin, yang celakanya juga kita. Itu isbatul yakin begitu. Paham? Ini udah dikasih penjelasan segini jelasnya. Kalau masih belum jelas tuh saya juga nggak ngerti. Mesti gimana cara menjelaskannya. Saya cuma khawatir saja kajian saya itu terlalu jelas dan menyebabkan kalian jadi tidak jelas. Karena kalau terlalu jelas, bintang juga nggak kelihatan. Makanya supaya kelihatan bintang, makanya harus ada remeng-remeng kan? Bagus kalau gelap, bintang baru kelihatan. Jadi kadang-kadang saya harus nahan supaya tidak terlalu jelas. Khawatir jadi tidak jelas. Saking jelasnya malah jadi tidak jelas. Makanya saya tarik dulu, ini terlalu jelas ini. Gimana? Bisa diteruskan? Senang nggak ngaji gini? Capek nggak? Capek nggak capek, cuma duduk aja. Yang capek kan saya. Ini baru satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah, kalau kita terus hijrah minad dzulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba, kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat harus ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan
nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti henteu. Loba teuing karaokean. Bubuy bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan. Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami luar biasa. Itu namanya bubuy bulan. Sudah dibubui bulannya. Sangrai bentang. Coba sangrai kacang kan berantakan tuh. Betul? Iya. Sangrai bentang bukan bentang yang itu. Bintang di langit yang terdekat. Maka kalau kita lihat ya, galaksi Bima Sakti pakai teleskop Hubble, itulah sangrai bentang. Itu harus nyata kelihatan dalam diri. Panon poe di sasate, dipencerong. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan, kamu tidak bisa melampaui, bahkan tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Itu harus dialami, jangan diceramahkan. Alami sendiri sehingga menjadi isbatul yakin. Yakin kalau kejadian itu ada karena kita pelakunya. Yakin tuh tadi teh kecelakaan, yakin dah saya nu cilakan oge. Tuh. Isbatul yakin begitu. Aduh, kalau sudah tahu sampai di situ luar biasa. Makanya kalau dipimpin oleh Allah selalu yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Jadi hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah itu bukan ganti dandanan. Sekarang ini hijrah dipahami ganti baju. Asal bajunya sudah seperti itu hijrah. Kumaha? Hijrah itu tinu poek anu caang. Ari poek keneh marek baju make naon oge tetep bae poek. Kartos ya teh. Bukan berarti baju tidak penting, bukan tidak penting, tapi itu bukan satu-satunya, itu mah aksesoris luar. Hijrah itu aspek dalamnya dulu. Saya sampai ngomong kenceng gini, sugan kalah artieun. Sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang poe kafaru tahu? Kafir. Orang kafir telain batur. Bukan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir itu sudah jadi bahasa Inggris, kafir. Kafir teh tutup. Kan kalian juga tidur pakai bed kafir. Itu dipakai unggal poe, teu ngarti-ngarti wae. Kafir itu tutup. Tadi sinar matahari dari sana tidak sampai ke sini karena kita tepat berada di posisi di atas kita ada awan. Awan itu tutup yang menyebabkan sinar matahari nggak sampai ke sini. Kenapa? Cahaya ilahi nggak sampai kepadamu karena kamu masih tertutup. Masih tertutup, bahasa Qur'annya adalah masih dalam keadaan kafir. Makanya jangan mengkafir-kafirkan orang. Enak aja
Jangan-jangan yang tertutup adalah saya. Gitu kalau ngaji. Aneh. Di ruang suci kita menebarkan kebencian. Dengan menebarkan kebencian dan menganggap semua orang yang berbeda dengan kita salah. Lalu dikasih justifikasi kafir. Sudah terlalu biasa kita menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang. Stop sekarang, stop. Ucapkan selamat tinggal sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Oh ternyata jangan-jangan yang tertutup itu saya. Hayang menang sorangan, hayang bener sorangan, itu tanda masih tertutup. Kan gitu kalian itu. Kalau debat sampai keluar taurat beheng. Hayang menang. Orang yang tertutup itu tidak terbuka. Kalau tidak terbuka saha nu rek mere. Gelas tutup we luhurna. Tah tutup teh disebutnya kafir. Bahasa Arabnya kafir, tutup. Sok rek dieusian kumaha. Sanajan dieusian oge bahe we mawur kemana-mana. Orang yang tertutup tuh begitu, tertutup pikirannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Nutup diri, cicing di kamar, moal menang panon poe. Lain salah panon poe. Salah maneh cicingna di kamar. Batur geus maroyan cicing we di kamar dina poe. Nyalahkeun panon poe. Nah, cenah panon poe tertudugi ka abdi. Eta maneh cicing di mana? Salah cicing. Ai nyalahkeun ka batur. Geus biasa nyalahkeun batur teh. Ngerti? Nu ti soledat maneh? Nu labuh maneh? Nu disalahkeun ieu nu nyieun jalan cenah teu bener. Nu lempang maneh, nu boga panon maneh, nu disalahkeun nu nyieun jalan. Nih saya kalau ngasih tahu, kalau jalan dengan saya ke alam, saya suka bawa ya jamaah ini ke alam. Saya suka suruh buka itunya apa, sendalnya. Kalau jalan di alam, kacugak, itu sudah cerminan. Can bener hirupna. Eta ningali tincakeun we can bisa. Da jalan mah salengkah, tingali tincakeun. Da lamun waspada mah eling, waspada. Ya, sadar dan mawas diri, tingali eta tincakeun. Bir aku teu katingali. Da lamun katingali mah teh tincakeun salengkah, teu malaweung. Mal kacugak, da kacugak teh malaweung. Makanya banyak yang wah katanya lebay katanya. Ayah mah lebay kumaha? Kacugak wae can disebutkeun hirupna teu bener. Eta teh cerminan mun maneh kacugak keneh hirupna ge kacugak keneh. Mung disalahkeun teh. Saya ke alam bawa sama kalian juga sama lewat jalan yang sama kan? Dah saya teu kacugak, nah hari maneh kacugak. Betul apa tidak? Ini sederhana. Kalau di rumah ada bunga yang mati, bukan takdir. Teu boga iman. Awas. Wah, masa katanya bunga mati jig-jigigan kanu iman? Dalamun eta bunga teh ditalingakeun. Anjing-anjing teh memeh sarapan orang teh sarapan da karunya. Makhluk hidup di rumah kita teh bukan hanya jelema. Aya sasatoan, aya kembang, aya tatangkalan. Sarua da harayangeun hirup teu maranehna ge. Ngan maranehna mah teu boga leungeun. Da leungeunna ku Allah titipkeun ka jelema. Tah leungeun jelema teh tujuanna teh ceuk kembang teh hampura jelema. Pangnyokeutkeun cai. Ieu akar geus garing. Da kaulam teu boga leungeun. Nah, mun leungeunna dipake nyokot cai, sok we tah disiram akar teh. Kakara aya gunana leungeun teh. Jadi kalau kita sudah tidak punya kasih sayang, welas asih, gak punya iman,
mementingkan diri sendiri, paeh tatangkal teh. Makanya tangkal paeh di imah gara-gara iman. Setuju? Terserah mau setuju mau enggak juga. Ini cerminan-cermin yang kecil. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar karena kita terbiasa mikir yang besar-besar. Ulangi sekarang. Kafir itu apa tadi? Tertutupnya pikiran, tertutupnya kolbu, hayang bener sorangan, asapang solehna, asapang iuna, pang ituna, tertutup terhadap kritikan dan pandangan di orang lain, itu namanya kafir bahasa Arab. Ngartos? Paradigma tentang kafir yang lama tinggalkan. Selamat tinggal. Sekarang saya sudah punya pemikiran yang baru. Geningan anu kafir teh orang gitu. Sekarang ngaji teh bener. Kalau udah berdandan kayak gini, udah ngakunya orang beriman aja. Kayak heula. Kan iman teh tasdikun bil qalbi, masih merem kene. Lanjut. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang masih tertutup pasti pemimpinnya teh togut. Apa sih togut itu? Ya, supaya tidak terlalu lama saya menjelaskannya. Togut itu adalah pikiran gelap yang ada pada diri kita. Metehese. Nah, pikiran gelap pada diri manusia sering disebut iblis, sering disebut setan. Makanya setan mah tara gogorowokan, ngaharewos. Yuwaswisu. Teu aya swantenan setan. Mun nyareos teh kieu wungkul. Jam 2 teh beker teh geus urung. Tet. Setan mengukur kieu wungkul. Tunuh. Kitu wungkul. Ieu mah aya soraan keneh. Tah setan asli mah teu aya, ngan bilang tunuh. Kitu wungkul nyareosna teh. Udah disimut deui. Betul apa tidak? Jadi yang namanya togut ini sudah salah arti. Togut itu kadang-kadang diartikan jadi patung, bukan. Dah patung mah tidak bahaya. Patung itu indah, kelihatan, tidak bahaya. Yang bahaya itu sifat patung. Patung itu yang paling bahayanya adalah tidak berubah. Nah, sifat kita yang tidak mau berubah itu yang bahaya. Taetan haram teh. Lain patungna, sifatna. Mun sieun ningali patung teh, murid gede. Padahal nu tara robah mah maneh. Tiba heula kitu we kahirupan. Betul atau tidak? Iya. Eta ngewa ka jelema tiba heula geus 5 tahun, 10 tahun masih ngewa keneh patung. Terubah-rubah. Paham?